Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita semua, juga yang sudah berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Avicenna Center. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, pada Jumat pagi ini kita begitu segar ya. Dan sebagaimana di dalam promo acara itu kita akan membahas tentang full metode syar'i mengusir setan jin dari rumah. Jadi metode syar'i itu oleh kita dipahami ada 5 ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu sudah kita bahas, tapi kita pertegas lagi ya. Dan ada juga yang kelima. Dan hari ini kita tuntaskan. Sebagaimana kita sepakati bahwa apabila di rumah kita ada indikasi atau gejala setan jin sudah mempengaruhi atau mengganggu keluarga kita, maka kita sebagai orang muslim itu wajib untuk mengusirnya atau wajib untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu teknis apapun kecuali dengan teknis berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berbagai metode ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya sudah saya dulu bahas. Ciri-ciri indikasi bahwa rumah kita diganggu oleh setan jin, di antaranya kita sering mencium aroma yang tidak ada sumbernya di rumah kita. Misalnya kita bau bunga melati, tapi tidak ada sumber bunga melati. Misalnya mencium aroma jahe, tapi tidak ada satupun yang sedang menumbuk jahe atau meminum air jahe. Atau bau busuk, tapi di sekeliling rumah kita tidak ada bangkai. Ciri yang lain, misalnya juga kita sering kehilangan barang atau berpindahnya barang. Banyak curhat-curhat dari rekan-rekan kita, ada yang bergerak, misalnya ada kopi disimpan di depan, lalu si kopi itu bergerak sendiri. Atau barang yang lain bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan manusia. Nah, atau juga di rumah kita sering mengalami penampakan. Selain penampakan, walaupun yang namanya penampakan di zaman era Rasul itu memang ada ya. Bahkan ketika zaman era Rasulullah SAW yang namanya penampakan jin ke alam nyata itu sebanyak 7 kali. Nanti kita bahas ya, penampakan jin yang muncul di dunia nyata, era zaman Rasulullah SAW. Nah, itu banyak gejala yang lain banyak. Ada yang seseorang ketika merindukan rumahnya, saya ingin cepat ke rumah, tapi ketika datang ke rumah, kita merasa hampa, merasa tidak nyaman, merasa gerah, merasa tidak enak, gelisah banget. Itu di antara beberapa gejala. Dan boleh rekan-rekan untuk bertanya lewat inbox, dan ini pertanyaan lewat inbox dijawab lagi dengan inbox. Tapi ada beberapa pertanyaan nanti akan saya jawab di sini ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya lewat inbox. Nah, Islam mempunyai metode khusus yang nyata, yang jitu untuk mengusir setan jin yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama di rumah. Yang pertama sudah kita sepakati adalah dengan mengumandangkan surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah dikumandangkan dengan rutin itu bisa mengusir setan jin dari rumah kita. Apakah Al-Baqarahnya perlu 1 sampai terakhir sampai 286 sekaligus? Tidak perlu. Hari ini 1 sampai 50, hari besok 50 sampai 100. Yang terpenting dibacanya dengan suara jahar, terdengar atau lantang. Ya, yang dimana sebelumnya rumah kita bersihkan dulu. Semua pintu ditutup yang keluar. Semua pintu-pintu yang ada di rumah dibuka.
pintu ke kamar, pintu ke dapur, pintu ke gudang, pintu ke WC, itu semuanya dibuka. Ya, dibuka lalu dibacakan surat Al-Baqarah itu satu. Nah, dalilnya sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadisnya tentang surat Al-Baqarah itu salah satu metode untuk mengusir setan jin dari rumah kita. Nah, itu rekan-rekan. Yang kedua, itu adalah dengan membacakan surat Al-Baqarah khusus 255, yaitu ayat kursi. Ya. Jadi, rekan-rekan boleh untuk mengusir setan jin di rumah kita dengan mengumandangkan surat Al-Baqarah ayat 255. Kumandangnya harus jelas, terdengar lantang, terdengar di ruangan kita. Jadi tidak boleh bisik-bisik baca Al-Baqarahnya atau baca ayat kursinya. Jadi harus terdengar. Nah, itu yang kedua, ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, untuk mengusir setan jin dari rumah kita adalah dengan mengumandangkan suara adzan. Dengan mengumandangkan adzan, gitu. Nah, hadis juga yang lainnya keterangannya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Itu dengan kumandang adzan. Sama teknisnya, adzannya tidak boleh pelan-pelan. Itu harus terdengar di ruangan rumah kita. Pintu yang keluar ditutup, semua pintu yang ada di rumah dibuka. Jadi kumandang adzan terdengar jelas di ruangan rumah kita. Itu yang ketiga, ya. Gitu. Jadi boleh mau yang mana, gitu. Dan selanjutnya, yang keempat, mengusir setan jin yang ada di rumah kita karena telah mengganggu atau mengusik kehidupan kita atau mempengaruhi kehidupan kita. Yang keempat adalah dengan teknis membacakan doa. Doanya seperti apa? Jelas, doa yang ideal adalah doa yang berbahasa Arab dan dimengerti arti dan pemahamannya. Ya, artinya mengerti dan kita pun paham dari kata-kata itu. Jadi doa bisa mengusir setan jin dari rumah kita. Tentunya doa yang pernah dicontohkan oleh Rasul atau para sahabat yang akidahnya soleh. Nah, apakah Apisena doanya yang mana? Doa banyak, ya. Doa itu banyak. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yasfi min kulli da'in yu'di wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli Allah yasfi. Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yasfi min kulli da'in yu'di wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli Allah yasfi. Itu sama. Semua pintu yang keluar ditutup dan pintu yang ada di rumah semuanya dibuka. Doa yang mana lagi? Banyak doa-doa untuk mengusir setan jin. Bisa yang sederhana, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Itu doa, prosedur berdoa Rasulullah SAW selalu diulangi 3 kali. Jadi boleh 3 kali. Ya. Atau doa yang lain ada? Ada. Doa-doa itu banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Nah, idealnya mengerti dengan artinya. Dan kami Avicenna Center sering juga melakukan teknis mengusir setan jin dari bangunan, dari rumah, dari toko, dari kantor yang sudah terindikasi gangguan jin, yaitu yang tertera di dalam kitab Syekh Abdus Salam Bali. Ya. Di dalam kitab Syekh Abdus Salam Bali menyarankan dengan memberikan deskripsi, memberikan penegasan, memberikan peringatan kepada jin dengan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Unasidukum bil ahdil ladi ahada alaikum Sulaiman antahruju
wa tarhalu min baitina. Yang artinya kurang lebih, aku peringatkan kepada kalian yang pernah atas sumpah yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman kepada kalian. Maksudnya kepada jin. Itu. Selanjutnya, pergilah, keluarlah dan pergilah dari rumah ini. Itu salah satu peringatan Syekh Abdus Salam Bali kepada syaitan jin yang sudah mengganggu kehidupan kita di rumah. Selanjutnya, unasidukumullahu antahruju ala tuduna ahada. Dan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Keluarlah kalian dari rumah ini dan jangan pernah menyakiti seorang pun. Nah, itu yang paling tren untuk mengusir setan jin dari rumah kita. Gitu. Jadi itu sudah 4 ya. Yang pertama dengan membacakan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah itu 1 sampai terakhir, tapi bisa dipotong-potong bagaimana kita sempatnya. Yang kedua itu dengan membacakan ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Tapi kami Avicenna Center menyarankan sampai 257 ya. Dan itu dibaca dengan suara jahar terentang. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, dan seterusnya. Man dalladina yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Berikutnya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan seterusnya. Dan itu dengan suara jahar terlantang ya, terlantang banget, bukan terlentang tapi terlantang. Intinya dibacakan dengan jelas. Dan yang ketiga, itu boleh dengan mengumandangkan adzan. Adzannya pun jangan pelan-pelan, harus terdengar di ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar di ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kalau di masjid sudah beres adzan, di rumah kita itu adzan. Ya, kalau di masjid adzan maghrib sudah beres, di rumah kita silakan harus ada yang adzan. Kalau di rumah kita tidak ada laki-laki, yang adzan boleh perempuan? Boleh. Dan yang keempat, saya bahas biar paham, yaitu dengan membacakan doa. Yang kami arahkan yaitu doa yang pernah disarankan oleh Syekh Abdus Salam Bali. Unasidukum bil ahdil ladina ahada alaikum Sulaiman antahruju wa tarhalu min baitina. Unasidukumullahu ladina antahruju wa la'tuduna ahada. Aku peringatkan dengan sumpah yang telah diucapkan Nabi Sulaiman kepada kalian. Pergilah dan keluarlah dari rumah ini. Dan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Keluarlah dari rumah ini dan jangan pernah satupun menyakitinya yang ada di rumah ini. Itu contohnya, ya. Dan yang kelima, untuk mengusir setan jin dari rumah kita, yaitu kita bisa minta bantuan kepada rekan-rekan kita yang terbiasa mengusir setan jin dari rumah. Kalau misalnya tuh saya takut tuh mengusir setan jin dari rumah karena saya tidak termasuk yang berpengalaman, silakan minta bantuan kepada teman-teman semuslim kita yang terbiasa. Boleh juga ke tim ruqyah, ya, boleh untuk meruqyah khusus rumah, bangunan atau toko. Tapi hati-hati juga, ya, karena saat ini yang mengatasnamakan ruqyah itu banyak, sangat banyak. Karena sampai saat ini yang namanya ruqyah itu masih tren di Indonesia. Jadi banyak teknis pengobatan-pengobatan yang di luar medis menyatakan bahwa teknis kami adalah dengan terapi ruqyah. Tapi ruqyahnya ternyata bukan yang benar-benar syar'i. Itu harus hati-hati, ya.
Nanti bisa diajari juga minta ke tim ruqyah untuk ruqyah mandiri untuk bangunan. Nah, dan hati-hati kalau misalnya ada seseorang, baik itu dukun konvensional atau paranormal yang dikemas Islami, dan dia seolah-olah sok tahu, mengetahui tentang jin yang ada di rumah kita. Jadi seolah-olah dia mengemas dirinya bahwa jinnya ini ada di rumah. Contoh, Pak, saya ini dalam keadaan di rumah Bapak, tapi saya lihat di kamar rumah Bapak ini ada jin. Jinnya itu adalah 3. Yang satu adalah perempuan, yang 2 adalah laki-laki. Dan yang satunya lagi saya belum mengetahui apakah ini perempuan atau laki-laki. Semua jin yang ada di rumah Bapak ini berbahaya loh. Karena yang 2 ini adalah kiriman dari seseorang yang sangat berbahaya. Nah, dia kan seolah-olah bahwa dia mengetahui, bisa melihat jin. Nah, apabila ada rekan-rekan kita, sahabat kita, atau siapapun dia, apakah dia seorang pejabat, atau dia seorang paranormal konvensional, dukun konvensional, atau seorang yang mengatasnamakan kiai, ustadz, tapi dia mendeklarasikan dirinya bisa melihat jin, mohon itu abaikan. Jangan pernah mengkonsumsi produknya. Karena menurut pendapat kami, barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin, atau kejadian yang sudah terjadi, atau kejadian yang akan terjadi, itu menurut kami dianggap seorang pendusta. Loh, seorang pendusta? Karena kami sepakat perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin atau mengetahui kejadian yang sudah terjadi atau terjadi, menurut Imam Syafi'i itu adalah seorang pendusta. Ada juga yang misalnya ternyata di tubuh Bapak Pak ada jinnya 2. Wah, ini di rumah Bapak, di rumah Ibu ternyata ada jin. Jinnya 1, dia sangat kuat. Ini dia minta, bahkan baru kemarin saja curhat dari orang Bandung ya, seseorang dari orang Bandung, dia bilang bahwa ada seorang kiai datang ke rumahnya untuk mengusir setan jin, katanya di rumahnya itu ada jin, kata kiai. Dan ini ternyata si jinnya itu seorang yang sangat tinggi besar, menyeramkan. Dia mau keluar dari rumah ini, tapi minta rujak cuka 7 baskom gitu. Itu minta rujak cuka 7 baskom. Itu kata semestanya. Astagfirullahaladzim. Orang rumah bagaimana? Ketakutan dong. Kalau yang tidak biasa itu ketakutan. Sangat ketakutan. Dan ini mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita. Ini mohon maaf pembahasannya dibatasi dengan waktu ya. Kita hanya 15 menit saja. Mudah-mudahan hari berikutnya atau minggu depan kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf, itu saja. Ada 5 tadi ya disimpulkan. Untuk mengusir setan jin itu dengan membacakan surah Al-Baqarah. Yang kedua dengan membacakan ayat kursi 255. Juga mengumandangkan adzan dengan berdoa dan minta bantuan kepada orang yang akidahnya baik. Hati-hati ya, banyak pengobatan di luar medis yang menjerumuskan akidah kita semakin rusak. Terima kasih kepada semuanya, kepada Mbah Gomek juga Pak Dr. Hedwiko yang sudah menonton acara kami. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Mas Gomek juga, Mbah Gomek, mudah-mudahan Anda semakin soleh, semakin berkualitas, dan semakin bertambah terus rezekinya. Juga kepada Pak Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan Anda semakin sehat. Semoga Allah meridhoi kehidupannya, sehat selalu. Terima kasih kepada semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.